Di makam suci, tidak ada yang datang kesulitan mencari pedang Wushuang, tetapi perebutan untuk pesanan kursi terus berlanjut, tetapi Jian Wushuang tidak repot-repot-repot. Waktu berlalu, dan pertempuran untuk pesanan kursi akhirnya berakhir. Saudaraku, Tuan Wushuang, Zuo Bing, Ling Dan, Zhong Yi, Su Tong, serta murid-murid Gu Xingdian dan Pulau Narsisus, juga telah kembali dari lapisan luar dan kembali ke depan pedang tanpa sisi ganda. Saudaraku, aku mendengar bahwa kamu telah menyapu hampir 50 jenius setan kelas 1 dengan kekuatanmu sendiri. Bahkan 12 jenius kecil seperti Chen Chen, Gunung Naga Ungu, Huoyu, dan Yuao Qing telah dipaksa olehmu untuk menghancurkan perintah keamanan dan meninggalkan makam suci. Apakah Anda tidak melukai diri sendiri? Zuo Bing berulang kali memandang Jian Wushuang, tetapi tidak melihat di mana Jian Wushuang tampak tidak nyaman. Meskipun mereka tinggal di lapisan luar selama waktu ini, pengiriman informasi dan komunikasi dengan dunia luar tetap lancar. Jadi Jian Wushuang tahu pembunuhan di lapisan dalam. Tidak apa-apa, bagus. Jian Wushuang tersenyum sedikit. Di depan orang luar, dia adalah seorang pembunuh dan setan, tetapi di depan kakak perempuannya, dia memainkan peran sebagai adik laki-laki. Tuan Wushuang, Zhong Yi, Su Tong, dan yang lainnya semua memandang Jian Wushuang dengan sangat rumit saat ini. Mereka semua menerima pesan dari Ling He yang lebih tua, mengetahui bahwa Pulau Narsisus telah membuat keputusan. Pedang saat ini Wushuang bukan lagi murid Pulau Narsisus, dan tentu saja bukan lagi tuan mereka. Brother Zhong Yi dan Sister Su Tong, meskipun saya bukan lagi seorang murid dari Pulau Narsisus, tetapi saya telah berperang berdampingan, dan Anda masih saudaraku. Jian Wushuang tersenyum. Setelah mendengar ini, Zhong Yi dan Su Tong sama-sama lemah hati. Hal-hal yang diputuskan oleh puncak Pulau Narsisus tidak dapat dilanggar, tetapi ini tidak menghalangi mereka untuk secara pribadi bergaul dengan Jian Wushuang. Benar, Sword Warrior tiba-tiba berbalik, dan tanda putih muncul di tangannya segera. Tulisan putih ini, tentu saja, adalah kursi tulis yang mewakili pencerahan Feng Tian 7. Tuan Wushuang, apakah ini? Su Tong dan Ling Dan segera menoleh. Zuo Bing dan Zhong Yi sudah menerima tanda sendiri, dan sekarang hanya dua yang tersisa. Tentu saja, keduanya memiliki keinginan. Saya mendapat tanda ini dari Gunung Naga Ungu. Jian Wushuang tersenyum. Urutan kursi unik untuk makam bijak. Meskipun Long Zishan menghancurkan Ordo Bao dan meninggalkan makam suci, urutan kursi yang diperolehnya akan tetap ada. Tanda yang tersisa secara alami jatuh ke pedang tanpa tangan. Saya memiliki tanda di tangan saya. Yang ini, Brother Ling Dan dan Sister Su Tong, tolong diskusikan dengan diri Anda sendiri. Jian Wushuang langsung melemparkan tanda di tangannya, tetapi tidak peduli dengan yang berikutnya. Jam Ling Dan dan Su Tong juga segera dinegosiasikan. Setelah banyak pertimbangan, hasilnya segera membuahkan hasil. Pesanan kursi ini masih diberikan kepada Ling Dan. Sebagai syarat, Ling Dan juga berutang pada orang dewasa kepada Su Tong. Su Tong dapat meminta Ling Dan untuk melakukan sesuatu di masa depan. Tentu saja, pada kenyataannya, Ling Dan benar-benar berutang budi pada pedang adalah Jian Wushuang, tetapi sayangnya Ling Dan juga tahu bahwa persahabatannya tidak berguna untuk Jian Wushuang, jadi dia tidak menyebutkannya. Sudah hampir waktunya, jadi bersiaplah, kata Jian Wushuang. Zuo Bing, Ling Dan, dan Zhong Yi, yang semuanya memiliki pesanan kursi, juga fokus di atas. Segera keempat orang itu menemukan tempat di masing-masing daerah sekitarnya dan mulai duduk, dan kemudian menyesuaikan diri untuk menyesuaikan status mereka. Setengah jam berlalu dalam sekejap, membenturkan langit di atas meraung tiba-tiba dari kejauhan, mengikuti perubahan langit dan bumi. Gulungan gambar besar muncul di kekosongan di atas. Kemarilah, beberapa orang di Jian Wushuang semuanya dipindahkan. Ketika gulungan Feng Tian dibuka di makam suci, itu dibuka di ruang paling tengah, dan semua orang bisa melihatnya. Tetapi setelah melihat dan melihat, hanya orang yang memiliki urutan kursi yang dapat melewati urutan kursi untuk memahami hal-hal dalam gulungan Feng Tian. Adapun mereka yang tidak memiliki tanda upacara, bahkan jika mereka melihat Feng Tian 7, mereka tidak akan menyadari apapun. 3 pencerahan yang baik, aku akan menunggumu untuk melindungi Fa di daerah sekitarnya. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Su Tong tetap dekat dengan murid-murid Gu Xingdian dan Pulau Narsisus, dan membela pedang untuk Wushuang. Tetapi pada kenyataannya,
tidak perlu untuk melindungi hukum, dan tidak ada yang akan mengganggu mereka. Ini adalah aturan makam orang suci. Urutan kursi sebelumnya dapat digugat, tetapi begitu gulungan Feng Tian dibuka, siapapun dengan urutan kursi tidak dapat mengganggu gulungan Feng Tian, jika tidak Saint Redstone akan bunuh secara langsung. Makam orang suci ini berada di bawah kendali orang suci Redstone, tidak ada yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh orang suci undead, bahkan jika orang suci undead telah jatuh. Jian Wushuang memegang tanda putih di tangannya, menutup matanya, dan kesadarannya tenggelam ke dalam tanda putih. Di bawah bimbingan tanda putih, kesadaran Jian Wushuang diintegrasikan ke dalam gulungan langit terbuka di atas kekosongan. Gulungan langit tertutup yang besar berisi bintik-bintik cahaya satu demi satu, bintik-bintik cahaya ini seperti bintang yang menyilaukan, dan mereka masih bergerak perlahan. Bintang-bintang terhubung satu sama lain, membentuk bulir gambar yang indah. Apakah ini peta langit? Dinamai Feng Tian? Aku ingin tahu ada apa di foto ini. Dengan sedikit rasa ingin tahu, Jian Wushuang mulai mempelajarinya dengan cermat. Dalam penelitian ini, hanya sesaat usaha, Jian Wushuang menemukan misteri dalam gulungan surgawi ini. Ini adalah misteri surga dan bumi. Jian Wushuang pindah ke dalam. Dia merasakan kekuatan khusus yang tak tertandingi dalam Feng Tian 7. Kekuatan ini bukan aturan, bukan asal dari langit dan bumi, tetapi misteri halus langit dan bumi. Misteri langit dan bumi ini sulit untuk dilibatkan, biasanya bukan karena mereka terlalu mewah, tetapi misteri langit dan bumi tidak sebaik aturan langit dan bumi. Tapi Tiandi Suano sangat halus, seperti pori-pori seseorang, meskipun tidak mencolok, itu sangat diperlukan. Ini adalah kasus misteri langit dan bumi, ia adalah salah satu faktor utama yang membentuk langit dan bumi, hanya halus dan lemah, dan tidak ada yang memahaminya. Tapi sekarang, apa yang dirasakan Jian Wushuang dalam gulungan Feng Tian adalah misteri langit dan bumi ini, tetapi jumlahnya sangat besar dan sangat luas. Dengan pencerahan Jian Wushuang, ia secara tidak sadar mulai mengembangkan ilmu pedang di pikirannya. Dunia dan misteri ini juga mengikuti deduksinya dan berevolusi. Hanya sesaat, Jian Wushuang memiliki sedikit ekstasi di hatinya. Jadi begitu, benar begitu. Jian Wushuang akhirnya mengerti bahwa peran gulungan kitab surgawi ini adalah untuk menyimpulkan berbagai hal melalui bantuan langit dan bumi ini. Misalnya, deduksi ilmu pedang, aturan deduksi dan bahkan penguasaan misteri, dan sebagainya, dan efeknya tak terhitung kali lebih cepat daripada deduksi sendiri. Tanda seru dipersembahkan. Dalam tes kendo saya sebelumnya di jembatan percobaan ke-8, persepsi kendo menerobos dan mencapai akhir kendo. Secara alami, ilmu pedang, saya juga dapat mencapai tingkat peningkatan yang sama sekali baru. Meskipun saya menciptakan garis pertama surga dan bumi dalam pembunuhan, tetapi ini bukan batasku. Sekarang dalam gulungan ini, aku bisa menggunakan langit dan bumi ini untuk memahami seni pedang. Bentuk ketiga ilmu pedang ruang waktu. Bentuk ketiga dari ilmu pedang reinkarnasi. Selain itu, ada dua aturan utama ruang waktu dan reinkarnasi. Di antara mereka, saya sudah mendekati tahap pertama tanpa batas, yaitu hantu terkondensasi. Mungkin melalui pencerahan ini, saya dapat menerobos dalam satu gerakan, dan saya jauh dari tahap pertama dalam aturan reinkarnasi. Begitu pula dekat, Jian Wushuang bergumam, tetapi pada saat ini kesadarannya langsung dibagi menjadi tiga. Tiga kesadaran menyimpulkan permainan pedang, aturan waktu dan ruang, dan aturan reinkarnasi. Kesadaran dibagi menjadi tiga dan disimpulkan secara terpisah. Untuk mencapai ini, tidak hanya perlu menjadi sangat ulet, tetapi yang terpenting, untuk memiliki pemahaman yang luar biasa. Bagaimanapun, kesadaran terbagi menjadi tiga, dan kemampuan seseorang untuk melihatnya akan melemah menjadi sepertiga. Dalam keadaan seperti itu, efeknya mungkin tidak sebanding dengan berfokus pada satu. Oleh karena itu, banyak praktisi, termasuk banyak jenius, memiliki keberanian untuk berani melakukan ini. Tapi pedang tak tertandingi, tidak ada keraguan. Makhluk yang kacau sempurna, persepsinya juga sempurna. Jian Wushuang sepenuhnya terserap, benar-benar diam dalam pencerahan Feng Tian 7. Zhuo Bing, Ling Dan, dan Zhong Yi di sebelahnya semua sama. Tidak ada yang mau menyia-nyiakan kesempatan sekali seumur hidup ini. Secara alami, dia akan memanfaatkan waktu dan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Di ruang tersembunyi dan independen, Sein Batu Merah berdiri di sana dengan santai, tapi dari waktu ke waktu ia menatap Jian Wushuang.
Adapun jenius lain, dia terlalu malas untuk peduli. Gulungan gambar Feng Tian, kehidupan 9 kematian lelaki tua itu, ia berhasil merebut 1 jilid ini, tetapi karena volume ini lelaki tua itu sangat sedih setelah diburu, dan bahkan kejatuhan lelaki tua itu pun jatuh. Gulungan-gulungan itu memiliki banyak ikatan, dan sekarang murahlah lelaki kecil ini. Redstone Sein bergumam, dia tahu persis apa yang telah dilakukan Feng Tiantu. Sebuah volume tunggal mungkin tidak banyak berguna baginya yang telah mencapai tingkat Santa Mayat Hidup, tetapi di bawah Santa Mayat Hidup, banyak dewa dapat memiliki efek besar dalam mendapatkan gulungan langit ini, dan sekarang hanya beberapa alam iblis di makam Santo itu. Si kecil, gulungan peta langit itu bahkan lebih berguna. Makam orang suci telah dibuka berkali-kali. Setiap kali saya mendapat pesanan kursi, saya belajar tentang murid-murid Feng Tian 7. Pada akhirnya, tidak akan ada perolehan kecil, dan setiap kali tidak terkecuali. Pedang itu begitu menakutkan dan berbakat, aku tidak tahu berapa banyak yang bisa ditingkatkan setelah memahami gulungan surgawi ini. Orang bijak batu merah penuh dengan harapan untuk Jian Wushuang di dalam hatinya. Waktu berlalu perlahan dalam realisasi Jian Wushuang. Setiap kali Feng Tian Picture Roll dibuka, itu hanya membutuhkan 10 hari, dan 10 hari itu berlalu dalam sekejap mata. Begitu waktunya habis, gulir besar di atas kekosongan segera runtuh, bahkan jika itu menghilang ke dalam kekosongan. Di atas bukit, Zuo Bing, Ling Dan, dan Zhong Yi juga bangun satu demi satu. Hah, Ling Dan menghembuskan napas dengan lembut, matanya terbuka, dan matanya penuh kejutan. Jelas, dalam 10 hari pencerahan, dia mendapatkan banyak hal. Si Mei, apa panennya? Ling Dan datang ke Zuo Bing. Panen sangat bagus, sebanding dengan kerja keras saya selama 10 atau bahkan dekade, dan yang paling penting adalah bahwa setelah pencerahan ini, saya tidak akan lagi memiliki hambatan di jalan menuju Iblis Top. Selama saya turun, saya akan pergi ke Sen Lihai dan menyerap cukup kekuatan ilahi. Setelah kembali ke kuil bintang kuno, saya seharusnya bisa menerobos ke Iblis Top. Zuo Bing tertawa. Oh, lalu selamat untuk kakak dan adik. Ling Dan segera berkata kepada Zuo Bing. Keduanya tampaknya memiliki panen yang baik. Zhong Yi juga datang, juga tersenyum. Broter Zhong Yi, hasil panenmu tidak kurang dari kami, Ling Dan tersenyum. Ketiganya hanya mendengus dan kemudian memandang Jian Wushuang di sebelahnya. Gulir gambar langit itu telah dikumpulkan, dan Tuan Wushuang masih mencerahkan. Zhong Yi terkejut. Saudara-saudara Wushuang seharusnya menyadari sesuatu, kita menunggu di sini, jangan ganggu dia, kata Ling Dan. Ketiganya terus menunggu di sini sebentar, dan pedang Wushuang, yang telah duduk diam, akhirnya membuka matanya. Segera Jian Wushuang juga datang ketiga. Saudaraku, bagaimana perasaanmu? Zuo Bing segera bertanya. Tidak buruk, Jian Wushuang tersenyum sedikit. Tentu saja, apa yang dia katakan sebenarnya sedikit bijaksana. Selama 10 hari pencerahan, Zuo Bing, Ling Dan, dan Zhong Yi semuanya memiliki pencapaian yang luar biasa dalam pencerahan, dan pemahaman Jian Wushuang jauh lebih tinggi dari ketiganya. Selain itu, ia mengabdikan diri pada satu hal, dan pada saat yang sama ia memahami ilmu pedang, aturan waktu dan ruang, dan aturan reinkarnasi. Setelah 10 hari, wawasannya dalam 3 aspek ini telah memenuhi persyaratannya, bahkan lebih dari banyak. Dapat dikatakan bahwa keuntungannya luar biasa. Sekarang aku mengerti mengapa para jenius Songmen menaruh perhatian begitu besar pada kursi pencerahan Feng Tian 7, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka, Jian Wushuang diam-diam berpikir. Bahkan dia harus mengakui bahwa bantuan peta gulir langit ini sangat hebat, itu sama saja dengan kekayaan. Peluang keberuntungan, tentu saja, membuat orang gila. Setelah Feng Tian tujuan berpartisipasi dalam pencerahan, lautan kekuatan magis berikutnya harus dibuka. Jian Wushuang bergumam, tetapi matanya berkilau dengan sedikit cahaya. Lautan kekuatan ilahi adalah kesempatan paling umum di makam suci ini. Karena pesona ungu yang memasuki laut daya ilahi relatif mudah didapat, pada dasarnya semua orang dapat memasuki laut daya ilahi dan tinggal sebentar. Namun, harapan Jian Wushuang untuk lautan kekuatan magis ini adalah yang kedua setelah Shen Wu Feng Tiantu. Apalagi sekarang, situasinya sangat buruk. Di luar makam, orang-orang kuat dari semua pihak menunggu di sana, menunggunya. Begitu dia muncul di luar makam, orang-orang kuat Zongmen tidak bisa dikerumuni, dan kemudian para dewa dan iblis tingkat pertama akan ada di sana.
Masih ada banyak dewa dan setan puncak, dan dengan kekuatan Wushuang saat ini, dia tidak bisa bersaing. Karena itu, jika Jian Wushuang ingin benar-benar selamat dari krisis ini sendirian, hanya ada satu kemungkinan. Masuki lautan kekuatan ilahi, dengan menyerap kekuatan ilahi yang sangat besar di laut daya ilahi, untuk memaksimalkan akumulasi kekuatan ilahi dalam tubuh Anda, dan kemudian meluncurkan dampak pada dunia iblis. Selama dia bisa mencapai dunia para dewa dan setan, dan mencapai makhluk kacau yang benar-benar lengkap dan sempurna, ketika ada banyak krisis di dunia luar, dia akan tersapu oleh satu orang dan satu pedang. Tanda seru, gulir gambar langit ini tidak mengecewakan saya berharap bahwa lautan kekuatan sihir, jangan mengecewakan saya. Jian Wushuang kedua tangan mengepal, membenturkan bumi tiba-tiba bergetar. Di tengah lapisan dalam makam suci, tanah mereda dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, di tanah yang surut, kekuatan ilahi agung melonjak liar. Tetapi untuk sesaat, lautan kekuatan ilahi yang tak terbatas terbentuk. Banyak murid Zongmen yang masih berada di makam orang-orang kudus menyadari perubahan di tanah. Apakah itu mulai? Banyak murid menjadi bersemangat. Bagi para murid yang hanya dewa dan setan tingkat kedua, mereka memiliki kesempatan terbatas di makam suci ini. Seperti perebutan kursi, para dewa dan murid kelas 2 ini hampir tidak memiliki harapan untuk harapan. Banyak cobaan dan cobaan dari jurang pencobaan memiliki peluang yang sangat tipis untuk dilewati. Secara umum, mereka hanya dapat mencoba keberuntungan mereka. Dan satu-satunya kesempatan yang bisa mereka dapatkan adalah lautan sihir ini. Sen Lihai sudah muncul, kita bergegas, kata Ling Dan. Segera, Aula Bintang Kuno, kerumunan Pulau Narsisus dan Jian Wushuang pergi. Segera semua orang datang ke daerah tengah lapisan dalam. Setelah itu, mereka melihat bahwa tanah di daerah yang sangat besar ini telah menghilang, dan digantikan oleh lautan kekuatan ilahi yang luas. Kekuatan ilahi meledak dengan liar. Ini adalah lautan kekuatan ilahi. Ia memiliki terlalu banyak kekuatan ilahi. Itu terlalu luas, layak menjadi Santo Redstone. Ini masalah besar. Ini pertama kalinya dalam hidupku bahwa aku telah melihat begitu banyak kekuatan primitif. Ling Dan, Zuo Bing, dan yang lainnya semuanya mengagumi. Meskipun itu adalah Jian Wushuang, ketika saya melihat lautan kekuatan ilahi ini, saya sedikit terkejut. Pada awal kekuatan ilahi, setiap tetes mengandung kekuatan murni yang baik, dan itu bermanfaat bagi para praktisi. Seperti nenek moyang sebelumnya yang bersatu untuk menawarkan hadiah bagi Jian Wushuang, salah satu karunia adalah 10.000 tetes sihir awal. 10.000 tetes sudah merupakan jumlah yang besar, dan banyak dewa puncak yang kuat tidak bisa mendapatkannya. Namun, 10.000 tetes kekuatan magis awal, dibandingkan dengan lautan kekuatan ilahi di depannya, hanya 9 sapi dan rambut. Lautan kekuatan ilahi yang begitu besar, kekuatan ilahi awal yang dimiliki olehnya hanyalah sosok astronomi. Sosok astronomi semacam itu hanya dapat diperoleh oleh orang bijak Redstone yang telah mencapai tingkat Santo mayat hidup. Dabe Zong dan beberapa Zongmen yang paling kuat semuanya bergabung bersama, dan tidak mungkin untuk membuat 1% dari lautan magis di depan Anda. Aturan di makam orang suci. Kami memiliki pesona ungu. Kita bisa memasuki lautan kekuatan ilahi ini untuk menyerap sebanyak mungkin kekuatan ilahi awal itu. Seberapa banyak yang dapat Anda serap adalah kemampuan Anda sendiri. Makam, tidak ada yang berani melanggar aturan ini. Lagi pula, kesadaran yang ditinggalkan oleh Santo Redstone mungkin hanya menatap diam-diam, kata Ling Dan. Jian Wushuang sedikit mengangguk, tetapi kemudian bertanya, kalian, pesona ungu di tubuhmu sudah cukup. Jika tidak, aku punya banyak di sini. Pedang Wushuang melambaikan tangannya, dan tiba-tiba hanya belasan pesona ungu muncul di depan semua orang. Jian Wushuang membantai begitu banyak jenius sebelumnya, apakah para jenius itu terbunuh atau menghancurkan perintah keamanan dan melarikan diri dari makam suci, semua pesona ungu yang mereka miliki ditinggalkan. Pesona ungu jatuh ke pedang tanpa tangan meskipun Jian Wushuang memberi beberapa murid ke kuil es dan api sebelumnya, dia masih memiliki banyak yang tersisa. Menurut aturan, rune ungu dapat tinggal di lautan kekuatan ilahi selama 1 bulan, dan pedang yang Wushuang miliki sekarang cukup untuk membuatnya tetap berada di lautan kekuatan ilahi selama bertahun-tahun atau bahkan 10 tahun. Dia jelas tidak membutuhkan sebanyak itu. Murid-murid Guxingdian dan Pulau Narsisus juga tidak sopan kepada Jian Wushuang, semua orang membagi. Pesona ungu ini menjadi euforia. Ini belum terlambat, mari kita mulai,
kata Zhong Yi. Orang-orang tidak ragu, satu demi satu, mereka langsung jatuh ke lautan kekuatan ilahi yang luas. Segera setelah memasuki lautan kekuatan ilahi prematur yang melonjak meledak dari segala arah ke arahnya. Terlalu banyak, ada begitu banyak kekuatan ilahi pada awalnya, cukup bagi kita untuk menyerap cukup. Murid-murid ini terkejut, satu demi satu, mereka segera mengoperasikan Fa dan mulai menyerap sebanyak mungkin kekuatan ilahi awal ini. Jian Wushuang juga telah terjun ke lautan kekuatan ilahi, dan juga di antara para murid ini. Merasakan kekuatan tak berujung yang tak terbatas dari awal ke segala arah, Jian Wushuang juga memiliki senyum di wajahnya. Di ranah, aku telah mencapai ranah para dewa dan iblis sepanjang waktu. Yang kurang adalah akumulasi kekuatan ilahi, dan sekarang, kekuatan ilahi awal yang melonjak seperti itu ada di hadapanku. Mulai, Jian Wushuang tidak ragu-ragu. Pori-pori dan sel-selnya terbuka penuh pada saat ini, dan kekuatan menelan yang mengerikan meletus darinya secara instan. Wow, lautan kekuatan ilahi di sekitar Jian Wushuang segera tersapu panik. Kekuatan tak berujung dari permulaan, di bawah pengaruh kekuatan yang melahap itu, pada kecepatan yang mengerikan, melonjak ke arah pedang Wushuang, langsung ditelan oleh pedang Wushuang, dan kemudian disempurnakan. Kecepatan itu, dibandingkan dengan dewa kelas 1 dan kelas 2 dan dewa kelas kedua yang mereka hadapi, menyerap mereka dengan semua kekuatan mereka. Mereka pasti lebih cepat daripada puluhan kali, dan gerakannya sangat mengagumkan. Sekitar Jian Wushuang, Zhuo Bing, Ling dan yang lainnya juga ada untuk menyerap kekuatan ilahi awal ini, tetapi gerakan Jian Wushuang terlalu besar. Terlalu besar mereka semua tertarik pada masa lalu. Ini, kecepatan ini, teror, kecepatan menyerap kekuatan suci ini mengerikan. Semakin tinggi ranah, semakin cepat kecepatan menyempurnakan kekuatan ilahi dapat diperoleh. Tetapi sebagai hasilnya, saya adalah iblis kelas 1, dan sepenuhnya menyerap kecepatan kekuatan ilahi, bahkan kurang dari 1/10 dari kekacauan Wushuang. Tanda tanya, yah, itu benar-benar monster. Ola Bintang Kuno dan murid-murid Pulau Narsisus semua menyadari gerakan di sisi Jian Wushuang, diam-diam keluar, tetapi mereka hanya bisa mengagumi hati mereka. Sejak memasuki makam orang suci, mereka terkejut berkali-kali, dan guncangan yang tak terhitung ini semuanya berasal dari Jian Wushuang. Sekarang, meskipun Jian Wushuang dapat menelan kekuatan suci penyembuh puluhan kali lebih cepat daripada mereka, mereka masih bisa tenang di dalam. Kecepatan Master Wushuang dalam menyerap kekuatan suci begitu cepat, kita juga akan banyak terpengaruh. Mari kita pergi. Mari kita ubah tempat, daerah ini diserahkan kepada Tuan Wushuang. Usul Zhong Yi. Orang-orang di dekatnya mengangguk. Lautan kekuatan ilahi sangat besar, dan mereka sekarang berkumpul hanya di salah satu dari mereka. Meskipun begitu banyak orang berkumpul, jika kecepatan menyerap kekuatan ilahi mirip satu sama lain, itu tidak akan berpengaruh. Tapi sekarang, pedang Wushuang menyerap kekuatan ilahi kecepatannya terlalu menakutkan, terlalu agresif. Sekitar awal, kekuatan ilahi itu gila dan hanya pergi kepadanya, tentu saja, murid-murid lain akan sangat terpengaruh. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa pergi ke daerah lain. Di dalam makam orang suci, itu telah sepenuhnya tenang. Para jenius nenek moyang semua pihak merasa nyaman saat ini tinggal di lautan kekuatan ilahi, menyerap kekuatan ilahi sebanyak mungkin. Setiap hari berlalu, itu 3 bulan sebelum sekejap mata. Di tepi lautan kekuatan ilahi yang luas, 2 siluet berbaris. Berdampingan, saudaraku, selamat, dan akhirnya berhasil menembus dewa kelas 1 seperti yang diharapkan. Seorang pria muda dengan rambut ungu panjang tersenyum. Haha, aku hanya beruntung. Aku hanya selangkah dari dewa dan iblis kelas 1. Ketika aku mencoba salah satu cobaan di jembatan persidangan sebelumnya, aku belajar sesuatu dalam proses persidangan dan sepenuhnya memenuhi persyaratan terobosan. Apa yang kurang hanyalah beberapa kekuatan ilahi, dan dalam 3 bulan terakhir saya menyerap banyak kekuatan ilahi di lautan kekuatan ilahi. Untuk meluncurkan dampak pada iblis kelas 1, dampak ini benar-benar menerobos. Bocah gemuk itu tertawa dengan sepenuh hati dengan lautan kekuatan ilahi luar biasa. Selain akumulasi kekuatan ilahi, Anda juga dapat mencoba menembus kemacetan Anda sendiri dengan menyerap sejumlah besar kekuatan ilahi. Namun, terobosan ini hanya bisa di bawah dewa kelas 1. Lagi pula, langit-langit makam orang suci adalah iblis kelas 1, sehingga iblis kelas 1 tidak dapat menembus puncak iblis di makam orang suci, tetapi iblis kelas 2 dapat mencoba menerobos iblis kelas 1.
Bocah gemuk mengandalkan lautan kekuatan ilahi untuk membuat terobosan di tingkat kelas 1. Kedua pria itu berkeliaran dan berbicara sesuka hati, tetapi mereka baru saja melewati daerah di mana Jian Wushuang berada. Di daerah itu, ombaknya bergolak, dan energi tak berujung bergulir di awal. Gerakan itu masih menakjubkan. Itu, begitu banyak gerakan, dan kecepatan yang melahap kekuatan ilahi, begitu mengerikan. Keduanya tidak bisa menghentikan langkah mereka, dan melihatnya, dan segera melihat Jian Wushuang di daerah itu. Itu dia, ini Jian Wushuang, apakah monster ini? Tidak heran, ada kilasan ketakutan di kedua mata. Mereka telah melihat adegan pembantaian Jian Wushuang dengan mata kepala mereka sendiri. Sekarang murid-murid berbakat dari berbagai leluhur di makam suci tidak memiliki rasa takut ketika menghadapi Jian Wushuang. Pedang ini tak tertandingi, kecepatan menyerap kekuatan suci terlalu mengerikan. Jika dia telah menyerap kekuatan suci pada tingkat seperti selama 3 bulan terakhir, kekuatan suci yang dia serap sangat luar biasa. Aneh bahwa dia belum membuat terobosan. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia hanya kekacauan? Keduanya terlihat aneh. Bagaimanapun, pedang ini Wushuang adalah monster cabul yang tidak biasa. Mari kita berhenti di sini dan pergi. Pria dengan rambut ungu panjang berkata. Ya, pergi dulu. Keduanya tidak berani ragu, dan langsung lari dengan kecepatan tercepat. Tidak mungkin, jika mereka bertemu murid berbakat lainnya, mereka tidak akan begitu ketakutan, tetapi di hadapan Jian Wushuang. Jian Wushuang sudah diakui sebagai dewa pembunuh di makam suci, dan gerbang yang menyinggung tidak terhitung jumlahnya. Dalam kasus ini, jika mereka secara tidak sengaja membangkitkan ketidakbahagiaan Jian Wushuang, Jian Wushuang dapat langsung membunuh mereka setiap saat tanpa gangguan. Ketika keduanya pergi, Jian Wushuang masih menyerap kekuatan dari awal. Seperti yang dilihat kedua pria itu, Jian Wushuang memang menyerap kekuatan awal 3 bulan awal dengan kecepatan yang mengerikan ini. Kekacauan normal, apalagi menyerap selama 3 bulan pada tingkat ini, bahkan jika hanya membutuhkan 3 hari, aku takut itu akan mencapai yang ekstrim, tetapi pedang itu unik. Makhluk kacau sempurna, kekuatannya sangat besar. Dan dari puncak kekacauan untuk mencapai ranah iblis, kekuatan ilahi yang dia butuhkan untuk mengakumulasi sangat luas, dan itu pasti lebih dari puluhan kali lebih banyak dari puncak kekacauan normal. Namun, selama 3 bulan penyerapan gila, kekuatan magis yang terkumpul di tubuh Jian Wushuang akhirnya mencapai batas. Pada langkah ini, Jian Wushuang juga akhirnya berhenti menyerap kekuatan ilahi di sekitarnya. Dalam kekuatan magis, Jian Wushuang juga memiliki sentuhan kegembiraan di hatinya. Kekuatan suci telah mencapai puncak, tidak ada kemungkinan peningkatan, maka selanjutnya, saatnya untuk menerobos. Membenturkan kekuatan ilahi yang tak berujung mengalir dengan gila di tubuh pedang Wushuang, membentuk semburan kekuatan ilahi. Torrens kekuatan ilahi ini, di bawah kendali Jian Wushuang, dengan cepat dan keras menabrak hambatan besar di tubuh Jian Wushuang. Kemacetan ini sangat besar. Kekacauan dan iblis adalah dua konsep. Juga sangat sulit untuk menerobos dari alam kekacauan ke alam setan, dan kondisi yang diperlukan sangat keras. Tetapi bagi Jian Wushuang, pada saat-saat terakhir dari kehidupan terakhirnya, dia telah menembus dan mencapai ranah sihir dan iblis. Kehidupan ini hanyalah reinkarnasi dan pembangunan kembali. Kondisi yang dibutuhkan untuk menerobos dunia iblis telah lama tercapai. Itu tidak hanya dicapai, itu telah dilampaui. Itu hanya kekuatan ilahi yang kurang. Sekarang, kekuatan ilahinya juga telah mencapai persyaratan terobosan, dan ada lautan kekuatan ilahi yang tak berkesudahan di daerah sekitarnya, yang dapat terus mendukung terobosannya. Terobosan ini, Jian Wushuang memiliki kepastian 10%. Boom, 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 aliran kekuatan ilahi mengalir dengan cepat ke penghalang itu. Guncangan berulang-ulang, dan gelombang kekuatan ilahi juga runtuh. Tetapi Lima Sousuang mengorganisir kejutan baru. Dalam sekejap mata, Jian Wushuang telah meluncurkan hampir 10 dampak pada hambatan itu. Akhirnya, celah muncul di penghalang kaku. Tanggul 1000 mil hancur di sarang semut. Munculnya celah kecil ini menunjukkan bahwa lapisan kedamaian ini telah mengendur. Selanjutnya, ada 2 kejutan lagi. Boom penghalang benar-benar rusak. Tuhan dan sihir, ini dia. Jian Wushuang juga memiliki ekstasi yang dalam di hatinya. Alam iblis, pada tingkat ini, adalah puncak dari kehidupan terakhirnya. Sekali lagi, level ini adalah titik awal yang sempurna untuk makhluk kacau sempurna. Tanda seru. Dengan terobosan Jian Wushuang,
kekuatan ilahi yang luas dan tak berujung beroperasi di setiap sudut tubuh, dan hati Jian Wushuang memiliki perasaan yang sangat istimewa. Perasaan ini adalah semacam metamorfosis, atau bahkan sublimasi baru. Dia dapat merasakan bahwa setiap sel di seluruh tubuhnya sedang menyublim pada saat ini. Sublimasi ini merupakan peningkatan tingkat kehidupan. Tanda seru, tanda seru. Boom! Tanda seru, tanda seru. Tanda seru, tanda seru. Tanpa tanda apapun, sebuah paksaan yang tak tertandingi yang unik, namun luar biasa, tiba-tiba meledak dari Jian Wushuang. Paksaan ini tidak datang dari kekuatan, nafas, tetapi dari paksaan di tingkat kehidupan. Pemaksaan ini menyapu tubuh Jian Wushuang, menyapu dunia selama 9 hari dan menyapu dunia. Lautan luas kekuatan ilahi di sekitarnya langsung memicu gelombang besar tak berujung, dan kemudian dengan gila menyapu ke arah pedang yang tak tertandingi, tetapi tidak ada jejak gelombang yang benar-benar menyebar ke pedang yang tak tertandingi, seolah-olah laut magis ini memiliki roh, ia ingin menyerah pada pedang. Tidak ada kaki di bawah jenderal. Lautan kekuatan sihir menyembah pedang tanpa pedang. Tanda seru, tanda seru. Di dalam lautan kekuatan ilahi, banyak murid masih tinggal di sana untuk menyerap kekuatan ilahi. Tapi tiba-tiba, boom. Tanda seru, tanda seru. Tanda seru, tanda seru. Teror ini datang dari satu-satunya tingkat kehidupan, menyebar, dan segera menutupi semua murid di lautan kekuatan ilahi. Semua murid di laut kekuatan ilahi berhenti bernapas sejenak, mengangkat kepala mereka satu persatu dengan ngeri, dan menatap sumber paksaan ini. Ini? Apa yang sedang terjadi? Aku merasa jiwaku akan meledak sepenuhnya. Geraman ketakutan yang tak terhitung. Jumlahnya terdengar satu demi satu. Jika nafas praktisi ditindas, hanya pikiran yang kuat dan ketekunan yang cukup untuk menolaknya. Maka paksaan dari tingkat kehidupan tidak ada yang bisa dilawan. Pedang yang tak tertandingi, makhluk kacau sempurna kedua yang lahir di langit dan bumi, sampai sekarang, ia unik di langit dan di bumi. Tingkat hidupnya di atas yang lain. Tidak ada yang bisa menahan paksaan dari tingkat hidupnya. Di lautan kekuatan ilahi, ada kesedihan. Banyak murid jenius di Zhongmen gemetar dengan sepenuh hati. Mereka melihat ke arah di mana Jian Wushuang berada, dan mereka tidak bisa tidak menyembah langsung. Mereka tidak ingin beribadah, tetapi mereka tidak bisa mengendalikan diri sama sekali. Ke arah itu ke arah adik laki-laki. Zuo Bing menatap sumber paksaan itu, sosoknya juga bergetar. Ini benar-benar arahan saudara Wushuang. Apa yang terjadi dengan saudara Wushuang? Ling Dan, Zhong Yi, Su Tong, dan yang lainnya bingung. Tetapi mereka tidak bisa mendeteksinya sama sekali, karena mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Dan di ruang independen tersembunyi makam orang suci. Ini, siapa dia? Monster apa dia? Paksaan ini, apa yang terjadi? Orang bijak Redstone benar-benar terpana. Kesadarannya menatap Jian Wushuang dengan ekspresi ngeri dan kebingungan. Bahkan di bawah paksaan ini, ia memiliki ketakutan dari bagian terdalam dari jiwanya, dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Paksaan kehidupan ini juga jauh di atasnya. Dia juga tidak mampu bersaing. Tetapi yang membuatnya luar biasa adalah bahwa paksaan tingkat kehidupan ini terus meningkat selangkah demi selangkah, menjadi lebih kuat dan lebih transenden. Pemaksaan ini meliputi seluruh makam suci, yang tidak lagi di bawah kendali Santo Redstone, dan segera keberanian keluar dari makam suci. Di luar makam suci, di dataran luas, orang-orang kuat dari berbagai leluhur, termasuk murid-murid berbakat yang menghancurkan perintah wali, masih datang ke sini. Semua orang menunggu murid keluar dari makam orang suci. Tentu saja, lebih banyak orang menunggu seseorang muncul. Orang ini adalah Jian Wushuang. Dalam penantian seperti itu, langit dan bumi sangat damai. Tapi tiba-tiba, boom! Paksaan dari tingkat kehidupan menyebar dari makam orang suci dan turun langsung di dataran yang luas ini. Di bawah paksaan, orang-orang kuat dari berbagai gerbang sektarian tiba-tiba mengubah penampilan mereka di dataran. Siapa paksaan ini? Ini sangat unik, ini benar-benar paksaan yang berbeda. Ini jelas bukan penindasan yang kuat, tetapi pertama kali aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mau menyerah. Jantungku bergetar. Siapa itu? Siapa paksaan yang meletus? Apakah itu dewa? Atau Santo Redstone? Orang-orang kuat dari semua leluhur di dataran ini juga telah benar-benar bangkit. Tidak ada yang bisa tetap tenang di bawah paksaan ini. Apakah itu iblis kelas 1 atau iblis puncak? Di bawah paksaan tingkat kehidupan ini,
mereka memiliki ide di dalam hati mereka bahwa mereka tidak dapat mengendalikan dan ingin secara langsung menyerah dan menyembah. Dan ketika paksaan itu terus meningkat, pikiran-pikiran di hati mereka tumbuh lebih besar. Tiba-tiba, wajah semua orang berubah. Dan kemudian, lihatlah langit, seru dari mulut dewa dan iblis puncak. Orang-orang segera menatap langit, dan semua orang melihatnya. Aku melihat langit di atas langit yang luas, langit dan bumi telah berubah, awan guntur yang tak berujung bergulung ke segala arah, seember guntur petir tebal berwarna ungu berdetak kencang. Guntur ungu gelap ini, salah satu dari mereka membuat dasar para dewa dan setan memiliki ketakutan dan gentar mereka sendiri. Tanpa peringatan apapun, dua halilintar ungu gelap benar-benar mengenai satu sama lain. Dampak ini tidak menghasilkan banyak gerakan, tetapi ada jejak sinar listrik yang lepas. Menyapu tanah kosong di dataran di bawah, waktu berlalu, boom. Tanda seru, ruang terbuka ini lenyap dalam sekejap, hanya menyisakan lubang besar tak berdasar. Lubang itu dipenuhi tanah gosong, tanpa meninggalkan jejak vitalitas. Ya Tuhan, kekuatan ini, bahkan jika para dewa kuat di bawah guntur ini, aku takut mereka akan lenyap seketika. Ini hanya sedikit guntur, orang-orang kuat dari semua sekte di dataran ketakutan dan penuh ketakutan. Dan langit di atas, gemuruh kengerian yang memekakkan telinga meraung satu demi satu, ini adalah dunia yang meraung, langit mengaum. Tanda seru, kekuatan perkasa yang mengerikan bergulir dalam kegilaan, dan mereka ingin menghapus segalanya. Will Heavenly, ini Godly Will Power. Suara histeris tiba-tiba terdengar dari atas dataran. Di dataran, orang-orang kuat dari semua leluhur juga segera merespons. Ya, itu adalah kehendak surga. Kekuatan semacam ini, memang, hanya bisa dimiliki oleh kehendak surga. Siapa itu, dan siapa itu? Itu menyebabkan Tiandao akan menekannya sendiri. Siapa yang melanggar surga? Siapa itu? Tak terhitung pria kuat menggeram. Kehendak surga, kontrol surga, adalah kekuatan tertinggi antara langit dan bumi. Menurut legenda, pada hari-hari awal alam ilahi, setiap kali ada keberadaan atau sesuatu yang akan mempengaruhi siklus surgawi, mengancam surga surgawi, atau kelahiran sesuatu, kehendak surgawi akan langsung turun untuk menekannya dan sepenuhnya menghapusnya. Tapi bagaimanapun, itu milik legendaris pada kenyataannya, siapa yang memiliki kemampuan itu cukup untuk mempengaruhi keseimbangan langit dan bumi. Mempengaruhi siklus langit dan bumi. Tidak mungkin, hampir mustahil. Sekalipun ada, diperkirakan hanya ada satu atau dua dalam ratusan juta tahun. Tapi sekarang, pemandangan di depan saya jelas merupakan kehendak surga. Dan momentum ini luar biasa, tidak pernah terlihat di zaman kuno. Di bawah kehendak para dewa, roh-roh jahat yang hadir ini tidak dapat mengangkat kepala mereka. Mereka hanya bisa mengaum di dalam hati mereka, menjerit kegilaan. Siapa hari ini? Siapa yang pada akhirnya dapat memiliki kesabaran dan memimpin kehendak surgawi untuk turun dan menekan dirinya sendiri? Di luar makam suci, dunia berubah. Kekuatan kehendak surgawi yang tak ada habisnya mengembun dalam kehampaan di atas, dan sungguh mengejutkan bahwa kekuatan kehendak surgawi masih meningkat gila. Di bawah, orang-orang kuat dari berbagai gerbang leluhur di dataran telah lama terdiam. Namun, bersamaan dengan pergolakan di dunia ini, Usha Wastelen, sebuah kota biasa, jubah biru polos dengan rambut telanjang dan rambut putih, berjalan perlahan di jalan. Pria tua yang berubah-ubah ini memegang sepotong kanvas di tangannya. Kanvas itu bertuliskan, Thompson, dan Fortune Telling. Pada saat langit dan bumi di dataran berubah secara drastis, lelaki tua bertelanjang kaki berambut putih itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia berhenti, mengangkat kepalanya, dan menatap langsung ke langit di atas. Apakah itu akhirnya pecah? Hahaha, pria tua bertelanjang kaki berambut putih itu tertawa lebar, dengan sedikit kejutan dan bahkan sedikit kegilaan. Kota ini benar-benar sepi. Ada beberapa orang di jalan dan tidak ada yang peduli tentang pria tua bertelanjang kaki berambut putih. Pria tua tanpa alas kaki berambut putih yang setengah terdengar itu tertawa dan menyatu, tetapi matanya menjadi tertegun. Saudaraku, kamu benar-benar melakukannya, jangan ragu untuk menunggumu selama bertahun-tahun. Silakan, dan serahkan sisanya padaku. Pria tua bertelanjang kaki berambut putih itu bergumam, dengan bekas darah di pupil matanya. Segera mengikuti lelaki tua, tanpa bulu berambut putih itu,
dia perlahan mengangkat telapak tangannya yang lama, dan menunjuk ke arah makam orang suci itu. Jari ini tidak memiliki fluktuasi energi, hanya cahaya keemasan yang tidak mudah terlihat. Jelas ada ratusan ribu mil terpisah, tetapi saat berikutnya cahaya keemasan ini telah muncul antara langit dan bumi di luar makam suci. Di sana, kekuatan kehendak Tiandao gila. Tetapi tepat pada inti kehendak Tao, cahaya keemasan tiba-tiba datang. Cahaya keemasan ini secara langsung membentuk pusaran emas, dan awan seperti langit di sekitar waktu, guntur ungu gelap yang menyeramkan, termasuk kekuatan kehendak surgawi yang tak ada habisnya, semuanya ditelan oleh pusaran emas tanpa henti ini. Tetapi dalam sekejap mata, kekuatan kehendak surgawi yang terkondensasi dalam kekosongan ini sepenuhnya ditelan. Warna emas juga menghilang, dan kedamaian dipulihkan antara langit dan bumi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi di dataran di bawah ini, orang-orang kuat dari berbagai sekte memiliki sianosis kecil di kepala mereka. Tidak, Tiandao akankah kekuatan menghilang? Hanya cahaya keemasan itu, apa yang terjadi? Dewa kelas 1 dan Dewa Puncak ini di dataran semuanya tak tertandingi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi sekarang, tetapi mereka hanya tahu bahwa kehendak surga yang menakutkan telah sepenuhnya hilang. Namun, paksaan dari tingkat kehidupan yang datang dari makam orang suci itu masih meningkat dalam kegilaan, dan tidak ada niat untuk berhenti di sana. Pada awalnya, alam ilahi sangat besar, luar biasa, sulit dipercaya. Seperti Wuxia Wastelen, ke wilayah Divine Taichu yang agung, itu tidak lebih dari setetes air di laut. Di wilayah luas yang jauh dari gurun Wuxia, inilah inti dari dunia dewa awal, tempat berkumpulnya banyak orang kuat. Inilah tiga alam suci, tanda seru, dojo tanpa batas melayang di atas kekosongan, malapetaka ini tidak terbatas, dan puluhan juta praktisi di pusat dojo duduk bersila. Kekuatan dari para praktisi ini adalah kuat dan lemah, kekacauan, para dewa, dan para dewa, juga para santa mayat hidup, dan bahkan beberapa puncak dari para santa mayat hidup. Tetapi pada saat ini, terlepas dari kekuatan dan status timbal balik mereka semua duduk dengan rendah hati, saling memandang di platform tinggi di depan dojo. Pria itu adalah pria botak dengan jubah putih dengan senyum. Pria botak ini bertelanjang kaki. Seluruh pria bermandikan sinar matahari. Cahaya putih berkedip di tubuhnya, memberikan perasaan lembut angin. Dia duduk di sana dan berbicara sesuka hati, tetapi setiap kata berisi kekuatan sihir khusus, yang membuat jutaan dewa dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya memanjakannya. Dia sedang berkhotbah kepada jutaan praktisi di hadapannya. Kerumunan mendengarkan juga, tapi yang ini hanya berbicara setengahnya. Pria botak berkepala putih itu berhenti tiba-tiba. Senyum di wajahnya perlahan menyatu, dan ekspresinya menjadi khusyuk. Aku akan menunggumu untuk mencerahkan diriku terlebih dahulu. Pria botak berjubah putih mengatakan sesuatu, lalu menutup matanya perlahan. Ruang berwarna darah. Langit dan bumi berwarna merah tua. Ada bau darah yang luar biasa di udara. Seorang wanita berdiri dengan tenang di sana. Wanita ini memiliki wajah yang cantik dan disebut peri dalam lukisan itu. Ia memiliki temperamen yang unik di tubuhnya. Dingin, sangat dingin. Namun selain kecantikan dingin ini, wanita ini juga memiliki kebanggaan mutlak. Kesombongan seperti itu tinggi, dan hanya setelah berdiri di puncak dunia untuk waktu yang lama. Ada wanita lain di depan wanita yang dingin dan cantik itu. Wanita itu berkerudung dan tidak bisa melihat penampilannya, tetapi tubuh cahayanya tidak berada di wanita yang dingin dan cantik, tetapi dia berkelahi dengan banyak praktisi. Di kaki wanita berjilbab, tulang-tulangnya penuh dan darah mengalir ke laut. Berapa banyak praktisi meninggal di tangan wanita berkerudung. Tiba-tiba, wanita cantik dingin yang telah menonton di sampingnya tampak bergerak, matanya tertutup perlahan. Pada saat yang sama, di tengah-tengah api tak berujung, iblis Hehe, seorang pria dalam baju perang ungu bangun, dia menatap langit di atas, dan menutup matanya lagi untuk sementara waktu. Di istana yang indah, wanita berlumuran darah yang dilayani oleh pelayan laki-laki yang tak terhitung jumlahnya juga menutup matanya. Dalam kekacauan tanpa akhir, tidak ada jalan, tidak ada aturan langit dan bumi, semuanya hilang. Beberapa hanya awan cahaya abu-abu. Keempat sosok itu terkondensasi dalam kekacauan ini karena kehampaan, yaitu lelaki botak berkhotbah berjubah putih,
wanita cantik dengan kecantikan dingin, setan baju perang-perang ungu, dan wanita berdarah. Setelah muncul, mereka berempat memandang ke arah cahaya abu-abu di depan. Dari cahaya kelabu ini sebentar-sebentar, suara tanpa emosi terdengar pelan. Sudah lahir. Keempat kata sederhana telah mengubah tampilan empat keberadaan super-super di depannya. Suara intermiten terdengar lagi. Seseorang, dengan mata tertutup, aku tidak tahu lokasi persisnya. Temukan, hancurkan, Tuhan bisa bertahan lama. Kalau tidak, surga akan mati, dunia akan mati, dan semua makhluk akan mati. Suara-suara yang terputus-putus selesai, dan cahaya kelabu yang terkondensasi dalam kekacauan ini menghilang. Tetapi berdiri dalam kekacauan ini, empat eksistensi super yang menghancurkan bumi ini, semuanya tampak sepenuhnya, hati mereka terkejut, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Aku tidak berharap itu akan lahir. Akhirnya seseorang mematahkan ketenangan di lapangan, wanita berdarah itulah yang berbicara. Aku pikir rencana Xuan Yi tidak lain adalah mustahil, tetapi hasilnya. Pria botak berjubah putih itu juga dihargai. Aku masih memandang rendah dirinya. Sekarang tidak ada gunanya untuk mengatakan bahwa sangat penting bahwa kita harus segera menemukan cara untuk mengetahuinya, atau seperti kehendak langit dan bumi, itu tidak akan binasa dan semua yang ada di langit dan bumi akan musnah. Tiandao akan dapat merasakan keberadaannya, tetapi sayangnya, beberapa orang telah membutakan Tianji, sehingga tidak jelas di mana itu, dan pada awalnya sangat besar, bagaimana saya bisa menemukannya. Keempat tidak bisa membantu tetapi diam. Memang, pada mulanya ranah ilahi terlalu besar dan keterlaluan. Dan, itu, baru saja lahir, dan kekuatannya tidak boleh lebih kuat, sepertinya hanya bidang sihir. Bahkan jika mereka berempat memiliki sarana untuk mencapai langit, hampir tidak mungkin untuk menemukan ranah dewa dan dewa di dunia awal para dewa. Jika tidak apa-apa di langit rangkap 3, tetapi jika itu di luar langit rangkap 3, di wilayah tak berujung itu, aku tidak akan pernah menemukan keberadaannya sampai pengaruhnya besar, kecuali suatu hari ia melangkah ke langit 3 dan muncul, maka aku akan Anda dapat menguncinya dan membunuhnya pada waktu yang tepat. Kata Leng Yan wanita yang sangat cantik. Jadi, tunggu saja, itu lahir dengan misinya sendiri. Untuk misi ini, suatu hari, cepat atau lambat, itu akan menginjakkan kaki di langit triple. Kata The Purple Warframe Demon King. Dua lainnya mengangguk. Kemudian keempat mayat menghilang dari udara tipis. Di dojo tanpa batas, pria botak berkepala putih di platform tinggi membuka matanya lagi, masih tersenyum, dan terus mengkhotbahkan kata-katanya. Demon Warframe ungu di api yang tak berujung juga memulai kultivasinya lagi. Wanita berdarah di istana yang indah itu terus menikmati para pelayan itu. Dan di ruang merah itu, wanita yang dingin dan cantik itu perlahan memberi isyarat, "Tuer." Suara itu berteriak, dan pada saat medan perang di depannya terbunuh, banyak praktisi menghentikan tindakan mereka. Di tengah medan perang, wanita berjilbab itu segera datang. "Tuan," wanita berjilbab itu berteriak dengan hormat. "Katakan satu hal, orang itu telah muncul." Wanita cantik Leng Yan berbicara. Mendengar ini, tubuh wanita berkerudung itu tiba-tiba bergetar, tetapi pandangannya langsung memiliki kilatan tajam yang tak berujung. Pedang yang tak tertandingi. Tangan giok wanita berjilbab itu juga mengepal erat. Di makam suci, murid-murid berbakat dari semua leluhur masih dalam kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi paksaan dari tingkat kehidupan yang memenuhi semua sudut makam suci akhirnya mulai surut perlahan. Merasa bahwa paksaan ini mereda, para murid yang berbakat hanya menghembuskan napas panjang. Di ruang tersembunyi dan independen, wajah Santo Redstone bermartabat. Ketika paksaan mereda dan tindakannya dilanjutkan, tangan suci Redstone melambai. Membenturkan void di atas makam orang suci, lubang cacing ruang besar secara bertahap terbentuk. Kemudian di setiap sudut makam orang bijak, sebuah tangan besar muncul dari udara yang tipis. Tangan besar ini muncul di samping para murid. Setelah mereka muncul, mereka meraih murid-murid secara langsung, meraih mereka, dan melemparkan mereka langsung di dalam lubang cacing ruang. "Ini, apakah kamu ingin kami pergi?" Murid-murid itu segera mengerti. Beberapa murid baik-baik saja dan belum banyak menentang, tetapi para murid yang masih berada di lautan kuasa ilahi dan ingin terus menyerap kekuatan ilahi pada masa-masa awal, tetapi mengalami beberapa pergumulan. "Tidak, aku masih memiliki jimat ungu. Waktuku belum di sini."
Bagaimana kamu bisa mengirimku pergi? Hentikan, beri aku setengah bulan lagi. Selama setengah bulan, aku bisa menerobos. Raungan terdengar di setiap sudut lautan kekuatan ilahi, tetapi tangan besar yang muncul tidak memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan, dan meraih langsung. Mereka iblis kelas 2 dan iblis kelas 1 tidak memiliki ruang untuk perjuangan sama sekali. Namun, untuk sesaat, para murid jenius di makam orang-orang kudus mengirim makam orang-orang kudus. Ini termasuk Zhuo Bing, Ling Dan, Zhong Yi, Su Tong dan lainnya. Seluruh makam suci, hanya Jian Wushuang yang masih tinggal di sini, masih di lautan kekuatan ilahi. Berdengung aliran udara hitam pekat mengembun langsung di depan Laut Sen Lihai, yaitu sosok bingung muncul di depan Jian Wushuang. Sosok yang tidak jelas ini secara alami adalah Santo Redstone. Bocah ini muncul lagi di depan Jian Wushuang, tetapi ekspresi Saint Redstone benar-benar berbeda. Terakhir kali dia datang untuk melihat Jian Wushuang, dia benar-benar percaya diri di dalam hatinya, dan dia juga memiliki perasaan transendensi. Setelah semua, tidak peduli seberapa tinggi bakat Jian Wushuang, tidak peduli seberapa besar potensi, tetapi itu hanya keadaan kacau, baginya hanya seorang pria kecil. Tetapi sekarang, orang-orang kudus Redstone tidak berani berpikir begitu. Dia menatap Jian Wushuang seolah-olah dia ingin melihat pedang Wushuang secara menyeluruh, tapi sayangnya dia tidak bisa melihat mengapa. Selain itu, transformasi tubuh Jian Wushuang, sublimasi dari sel ke jiwa, kini telah berakhir. Dia juga telah sepenuhnya berubah menjadi makhluk kacau sempurna. Akhirnya, kelopak mata Jian Wushuang bergerak, dan matanya terbuka perlahan. Matanya juga menatap langsung ke orang suci Redstone di depannya, dan saat dia melihat tubuh Redstone di matanya. Tanda seru tanda seru, tanda seru tanda seru, pemaksaan tertinggi dari tingkat kehidupan datang. Lagi, sebelumnya, paksaan ini menyapu segala penjuru, menarik banyak orang untuk beribadah, tetapi sekarang, paksaan ini hanya menargetkan orang bijak Redstone. Tanpa peringatan, lutut Santo Redstone itu menghantam keras Laut Santa Abadi. Di bawah tekanan paksaan yang mengerikan ini, bahkan jatuh berlutut. Tanda seru tanda seru, tanda seru tanda seru, bagaimana mungkin, orang bijak Redstone berubah merah, dan jantungnya menjerit-jerit liar. Meskipun dia hanya memiliki satu kesadaran yang tersisa, dia adalah orang suci mayat hidup. Bahkan jika dia telah melihat beberapa kengerian yang menakutkan yang membuatnya benar-benar memberontak, bagaimana mungkin pihak lain mendominasi, dan dia tidak akan berlutut di tempat hanya dengan penindasan saja. Tapi sekarang, dia mati-matian berjuang untuk membuat dirinya berdiri, tetapi menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Ada juga sedikit pemikiran di dalam hatinya, seolah-olah dia harus berlutut di depan pria di depannya. Tetapi orang di depan Anda, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, hanyalah seorang pria kecil yang baru saja melangkah ke dunia para dewa dan setan. Tanda seru tanda seru. Tanda seru tanda seru, titik. Di dalam lautan kekuatan magis utama dari langit masih berjatuhan. Jian Wushuang duduk di depannya, tetapi di depannya, Santo Redstone berlutut langsung di sana, tanpa ruang untuk perjuangan. Setelah menembus alam iblis, tingkat kehidupanku akhirnya mencapai kesempurnaan, bisakah tekanan dari tingkat kehidupan ini di bawah kendalinya, bahkan Santa mayat hidup, menjadi tak tertahankan. Gumam Jian Wushuang. Pemaksaan tingkat kehidupan dan kematian baru saja dipahami oleh Jian Wushuang. Paksaan ini, mengabaikan ranah, dan mengabaikan kesenjangan kekuatan para praktisi, murni berasal dari penindasan di tingkat kehidupan. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, apakah itu dewa atau orang bijak, selama tingkat kehidupannya tidak sebagus Jian Wushuang, mereka harus ditindas. Belum lagi bahwa Saint Batu Merah sekarang sudah mati, bahkan jika dia bertemu Jian Wushuang di puncak, di bawah tekanan Jian Wushuang, dia masih harus menyerah. Makhluk kekacauan sempurna, inilah yang guru katakan adalah makhluk kekacauan sempurna, yang benar-benar sempurna. Jian Wushuang juga mengeksplorasi perubahannya saat ini. Dibandingkan dengan situasi sebelum terobosan, meskipun ia juga sangat arogan dalam semua aspek, masih ada jarak tertentu dari kesempurnaan sejati. Tapi sekarang, Jian Wushuang pertama kali mencari tubuh dewanya sendiri. Tubuhnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, dan seluruh tulang, otot, pembuluh darah, dan bahkan sel-sel tubuh semuanya sangat kuat. Dia duduk di sana, setiap sel di tubuhnya, merasa terkoordinasi dengan sempurna, tanpa cacat sedikit pun.
Jika dikatakan bahwa pukulan terakhir Yao Qing juga merusak pertahanan permukaannya dan menembus tubuhnya, maka sekarang jika dia menghadapi serangan yang sama, Yao Qing takut bahwa dia bahkan tidak bisa menembus kulitnya. Setelah tubuh ilahi, ada kekuatan ilahi. Jian Wushuang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak hanya kekuatan-kekuatan ilahi menjadi lebih halus dan lebih horizontal, yang paling penting adalah luasnya kekuatan ilahi. Ketika dia berada dalam kekacauan sebelumnya, kekuatan ilahi sudah cukup banyak untuk mendukungnya untuk waktu yang lama, seperti 2 misteri dari 7 bintang misteri dan hukuman Dewa Surga. Setiap orang membutuhkan kekuatan ilahi yang besar sebagai dasar untuk mengemudi. Di puncak negara, jika 2 misteri dilakukan pada saat yang sama, saya khawatir bahwa paling banyak itu dapat mendukung beberapa napas, dan kekuatan ilahi akan habis. Untuk sementara, tetapi sekarang, kekuatan ilahi dalam tubuhnya adalah luasnya dalam arti yang sebenarnya, seolah-olah itu tidak ada habisnya. Kekuatan ilahi yang melonjak seperti itu sudah cukup baginya untuk menggunakan segala cara untuk bertarung dan bertarung dengan ganas. Untuk bertarung dengan ganas, dalam perang umum, kekuatan ilahi yang dikonsumsi mungkin tidak secepat pemulihan kekuatan ilahi sendiri. Segera setelah itu, Jian Wushuang menatap jiwanya lagi. Dalam pengetahuannya tentang laut, di bawah penjagaan pagoda yang indah, jiwanya yang sebenarnya sedikit lebih besar daripada yang ada di dunia yang kacau. Tampaknya perubahannya tidak besar, tetapi Jian Wushuang sangat jelas. Kali ini metamorfosisnya, jiwanya transformasi adalah yang terbesar, jiwa adalah akar dari seorang praktisi, dan kehidupan berasal dari jiwa. Transformasi tingkat kehidupan Jian Wushuang terutama adalah transformasi jiwa. Meskipun jiwa pedang yang tak tertandingi masih hanya tingkat dari dunia iblis umum pada saat ini, tetapi luasnya kekuatan jiwanya, keuletan jiwanya, ia merasa bahwa tidak ada Tuhan yang dapat menandingi itu, dan bahkan membuat jiwanya kuat. Cukup untuk menyaingi Tuhan. Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Tubuh ilahi, kekuatan ilahi, jiwa, semua aspek telah mencapai kondisi paling ekstrim dan sempurna. Pada saat ini, tampilan Jian Wushuang bergerak, hei. Salah satu lengannya meledak secara langsung, tetapi hanya sesaat setelah meledak, dia benar-benar pulih. Jian Wushuang menyeringai, diikuti oleh Bang Rong. Tubuhnya mulai runtuh secara langsung. Tetapi setelah kecelakaan itu, kedipan mata kembali teratur dan menjadi utuh. Tentu saja, saya memiliki tubuh mayat hidup lagi, Jian Wushuang tersenyum sedikit. Dalam kehidupan terakhir, ia memiliki kekuatan suci yang abadi. Sekarang, setelah benar-benar menjadi makhluk kacau sempurna, ia memiliki kemampuan ini lagi, dan tampaknya telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sebelum tubuh abadi, ia dapat mengandalkan kekuatan ilahi untuk terus membangun kembali dan memperbaiki tubuh ilahi. Bahkan jika tubuh ilahi runtuh, selama kekuatan ilahinya berlimpah, ia masih dapat dengan mudah membangun kembali dan memulihkan. Tapi sekarang, Jian Wushuang menemukan bahwa tubuh abadi tidak hanya bergantung pada kekuatan ilahi untuk dengan cepat memulihkan tubuh ilahi, tetapi bahkan jiwa dapat diperbaiki secara instan. Anda harus tahu bahwa meskipun tubuh abadi dari orang suci abadi umumnya baik, tubuh abadi tidak memiliki efek pada jiwa. Setelah jiwa dihancurkan, tubuh abadi tidak ada gunanya sama sekali, dan tidak ada kemungkinan perbaikan. Tapi pedang yang tak tertandingi bisa. Sekarang kekuatan jiwanya terkoordinasi dengan sempurna dengan kekuatan ilahinya sendiri. Bahkan jika seseorang melakukan serangan jiwa yang kuat dan secara langsung menyapu bersih jiwanya, ia masih dapat memulihkan jiwanya melalui kekuatan ilahi sendiri. Selain itu, kekuatan ilahi Jian Wushuang sekarang melampaui terlalu banyak, dan itu terlalu murni. Dalam kehidupan terakhir, penguasa realitas suci menembak dirinya sendiri, dan dengan mudah membunuh semua napas ilahinya, langsung membunuhnya. Untungnya, setelah itu, tuannya membalikkan waktu dan ruang dan membawanya kembali. Tetapi sekarang, kekuatan ilahi murni yang dimiliki oleh makhluk kacau sempurna bukanlah sesuatu yang dapat dimusnahkan begitu saja, dan ketika kekuatannya terus meningkat, kekuatan ilahi akan menjadi lebih luas dan kuat, bahkan lebih sulit untuk sepenuhnya menghancurkan kekuatan ilahinya. Pada dasarnya, dia tidak bisa membunuhnya. Dia juga akan benar-benar tak terkalahkan. Tanda seru, tanda seru. Apakah kamu tidak terkalahkan? Jian Wushuang bergumam tetapi kemudian perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Mungkin mayat hidup saya benar-benar menakutkan. Praktisi biasa, bahkan jika mereka adalah dewa dan orang suci abadi, mereka tidak dapat membunuh saya. Tetapi jika level tinggi menembak kuat,
itu mungkin tidak perlu. Jangan bicara tentang saat ini. Bahkan di masa depan, kekuatanku akan menjadi lebih kuat, dan kekuatan ilahi saya akan menjadi lebih dan lebih halus dan luas. Tubuh abadi ini mungkin tidak benar-benar melindungi aku dari keabadian. Jian Wushuang tahu betul bahwa tidak ada yang mutlak di dunia ini. Tubuhnya yang abadi memang tampak sempurna, tapi jangan lupa, dia hanyalah makhluk kacau sempurna kedua antara surga dan bumi. Makhluk sempurna pertama yang kacau adalah tuannya. Gurunya pernah memiliki kemampuan yang sama seperti dia, tubuh abadi yang sama. Yang paling penting adalah bahwa tuannya telah benar-benar mencapai puncak langit dan bumi, dan bahkan melampaui alam suci. Di atas Tuhan. Namun demikian, tuannya mati pada akhirnya. Bahkan tuannya akan terbunuh, dan tentu saja dia akan, tetapi sangat sedikit orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Tubuh ilahi, kekuatan ilahi, jiwa, ketahanan, kemampuan menyelamatkan hidup tubuh abadi, dan bahkan pemahaman, telah mencapai kondisi yang paling sempurna, dan bahkan aku secara langsung mengendalikan paksaan tingkat kehidupan. Makhluk kekacauan sempurna, ini adalah surga dan bumi, Seon makhluk kekacauan sempurna. Jian Wushuang mengepalkan tangannya dengan erat, matanya bersinar dengan cahaya yang kuat. Hanya dengan menjadi makhluk kacau yang sempurna dia bisa tahu betapa tidak normal dia sekarang. Prajurit pedang, raungan tiba-tiba terdengar, dan bagian depannya kosong, dan Santo Batu Merah itu masih berlutut di sana, tetapi matanya terbuka ke arah pedang yang tak tertandingi, dengan amarah yang tak ada habisnya dan penghinaan di matanya. Oh, aku hampir melupakannya. Jian Wushuang tersenyum bodoh dan menggerakkan pikirannya, menindas paksaan tingkat kehidupan pada Santo Redstone, menghilang dari udara tipis. Santo Redstone menghembuskan napas berat, dan sosoknya perlahan berdiri. Pemaksaan tingkat kehidupan ini, terlepas dari ranah, terlepas dari kekuatan satu sama lain, langsung tertindas, bahkan orang-orang kudus mayat hidup tidak bisa menahan, tetapi harus menyerah. Trik ini bisa menjadi pembunuh yang kukhawatirkan, gumam Jian Wushuang. Penindasan tingkat kehidupan memang luar biasa, tapi pedang trik ini hanya bisa digunakan sebagai pembunuh, hanya jika perlu. Lagi pula, jika dia menggunakannya sesuka hati dan terlalu sombong, ketika seseorang melihat alam suci di daerahnya sendirian dan berlutut di bawah tekanan santo mayat hidup, si bodoh tahu bahwa dia pasti menyimpan rahasia besar. Jian Wushuang, siapa kamu? Apa asalnya? Orang suci Redstone berteriak tajam. Gelarnya Jian Wushuang juga telah berubah total. Sebelumnya menyebut Jian Wushuang sebagai bocah lelaki, atau lelaki kecil, itulah yang ia sebut juniornya. Tapi sekarang Jian Wushuang telah naik ke tingkat yang sama sekali baru di dalam hatinya, dan namanya berubah secara alami. Siapa aku? Tidak masalah dari siapa aku berasal. Yang penting adalah aku katakan sebelumnya bahwa bahkan jika kamu berada di puncak, kamu tidak memenuhi syarat untuk menerima aku sebagai murid. Sekarang kamu harus mengerti mengapa aku berani mengatakan ini. Jian Wushuang juga berdiri, tetapi tampak sangat tenang. The Redstone Saint tidak bisa membantu tetapi diam. Dia memang ingin memenangkan pendekar pedang sebagai murid sebelumnya, tapi sekarang, dia tidak bisa mendapatkan ide sedikitpun. Pedang yang tak tertandingi di depannya membuatnya semua merasa sedikit takut dan sedikit kagum. Karakter seperti itu, bagaimana bisa orang bijak mayat hidup biasa di daerahnya mendapatkan penghasilan? Redstone Saint, Jian Wushuang melihatnya lagi, kamu sengaja mendesainnya untukku sebelumnya, dan aku harus menjadi musuh murid berbakat. Dari semua sisi, yang telah membangkitkan banyak sekte dan meninggalkan banyak masalah. Aku seharusnya membencimu, kekuatan dan sarana saya saat ini benar-benar perlu dimulai. Anda tidak dapat membatasinya, saya dapat sepenuhnya menghancurkan makam orang suci Anda, dan bahkan sisa kesadaran Anda dapat dihilangkan secara langsung. Mendengar ini, jantung orang suci Redstone tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Dia harus mengakui kenyataan bahwa Jian Wushuang sekarang mengatakan bahwa paksaan tingkat kehidupan yang baru saja meletus dari Jian Wushuang bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Di bawah paksaan itu, tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, itu terlalu mudah bagi Jian Wushuang untuk sepenuhnya menghapusnya. Kata-katanya begitu, tetapi ini hanya di makam orang suci Anda. Saya juga punya banyak peluang. Saya membuat terobosan di Kendo di jembatan percobaan ke-8 dan mendapat orang suci darah ungu. Kemudian saya belajar tentang Feng Tian. Gambar itu digulir sekali, dan sekarang saya telah membuat terobosan di lautan kekuatan ilahi ini,
dan keuntungan saya sangat besar. Karena itu, saya tidak akan menyalahkan Anda untuk hal-hal sebelumnya, yang sangat jelas. Jian Wushuang terdiam, dan melanjutkan, sekarang, mari kita bicara tentang urusan pribadi Anda. Anda seorang suci abadi, tetapi Anda sengaja melibatkan saya sebagai orang yang kacau, memaksa saya untuk menyembah Anda dan menjadi Anda mewariskan murid-murid Anda. Harus ada beberapa niat khusus, jika tidak Anda tidak akan pernah begitu diabaikan identitas dan wajahnya. Katakan, apa yang sedang terjadi? Jian Wushuang tersenyum acuh tak acuh, menatap Santo Redstone, nampaknya Santo Redstone sudah sepenuhnya melihat. Pedang ini tak tertandingi, orang bijak Redstone benar-benar ketakutan. Bukan hanya dia sangat berbakat, dia memiliki sejarah yang hebat, tetapi dia juga sangat mampu. Dia sudah menilai bahwa aku menerimanya sebagai murid pribadi. Plot, sambil menarik napas dalam-dalam, Santo Batu Merah itu terkejut dan akhirnya berbicara. Pedang yang tak tertandingi, kamu menebaknya dengan benar, orang tua itu ingin menerimamu sebagai murid, dengan beberapa niat khusus. Sebenarnya, niatnya sangat sederhana, yaitu, lelaki tua itu melihat bahwa kamu sangat berbakat dan memiliki potensi besar. Akan mudah untuk menembus dewa di masa depan, dan bahkan berharap untuk mencapai keadaan suci, jadi lelaki tua itu ingin kamu melakukan sesuatu untukku di masa depan. Apa itu? Tanya Jian Wushuang. Bantu seseorang, namanya Yin Suer, anak perempuan dari suami lama. Putrimu. Jian Wushuang tertegun. Sepengetahuannya, Saint Redstone telah mati selama ratusan ribu tahun, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan memiliki seorang putri yang hidup di dunia ini. Selama masa hidup suaminya, dia adalah salah satu yang terkuat di 9 alam Jinwu dan 9 alam. Pada saat itu, lelaki tua itu adalah penguasa kerajaan. Dia mengendalikan domain bintang 381 dan secara pribadi menciptakan kastil Redstone. Yang mulia ada banyak dewa kuat yang tak terhitung jumlahnya, jutaan dewa iblis, tetapi sayangnya, lelaki tua itu berkonspirasi oleh orang-orang untuk akhirnya mati. Anak perempuan lelaki tua Suer, dia juga sangat berbakat. Sebelum lelaki tua itu jatuh, dia mencapai puncak dewa sebelum kematian lelaki tua itu, dia juga diperintahkan untuk menjadi penguasa baru kastil Redstone. Saya pikir di kastil Redstone, kecuali untuk beberapa orang yang tulus kepada orang tua itu, sebagian besar dewa dan iblis kehilangan penghalang dari orang tua mereka, tetapi mereka mulai bertindak dengan arogan. Mendengar panggilan itu dan tidak mematuhi perintah, kastil Redstone juga menjadi berantakan. Dengan sepanci bubur, bahkan dunia luar berada di bawah tekanan luar biasa. Di bawah kecemasan internal dan eksternal ini, dia hanya mengandalkan kekuatan dan dukungan Suer di sana. Belum lama ini, Suer datang ke makam lelaki tua itu, dan lelaki tua itu juga mengetahui bahwa situasinya sangat buruk. Jadi, orang tua itu ingin mengandalkan kemampuan terakhirnya untuk menemukan penolong baginya. Orang suci Redstone mengatakan ini, tetapi wajahnya menjadi sangat berat. Awalnya, aku ingin menemukan pengganti yang benar-benar cocok untukku, sehingga dia bisa mendapatkan warisan lengkap dari lelaki tua itu, dan kemudian membantu Suer untuk membantu, tetapi setelah bertahun-tahun, bahkan tidak ada orang yang cocok. Sebaliknya, kamu muncul, biarkan saya kagum. Bakatmu terlalu tinggi, dan prestasi di masa depan tidak terbatas. Jika kamu benar-benar dapat membantu Suer, kamu mungkin akan membantunya melewati kesulitan. Tapi sayangnya, apa yang kamu kuasai adalah kendo, kamu tidak bisa mewarisi mantel lelaki tua itu, dan kamu tidak harus memberi penghormatan kepada lelaki yang sudah mati, jadi aku sengaja menggunakan beberapa cara. Santo Redstone selesai, tetapi diam. Dia sengaja merancang Jian Wushuang sebelumnya, memaksa Jian Wushuang menjadi muridnya. Dia juga sangat yakin bahwa dalam situasi ini, tidak peduli apakah itu untuk kepentingan hidupnya atau hidupnya sendiri, dia akan berjanji untuk menjadi muridnya. Tapi dia tidak pernah berharap bahwa Jian Wushuang akan diselewengkan ke tingkat keterlaluan seperti itu. Apakah ini yang Anda maksudkan? Jian Wushuang menatap dengan tenang pada Redstone Saint. Santo Redstone mengatakan bahwa ada alasan dan bukti, dan tidak ada kontradiksi, tetapi itu dapat dipercaya. Dan apa yang dia katakan tentang kastil Batu Merah, meskipun Jian Wushuang belum pernah mendengarnya, Jinwu Nine Realms, dia telah melihatnya di beberapa biografi yang telah dia lihat. Orang suci Redstone, mari kita buat kesepakatan, kata Jian Wushuang tiba-tiba. Perdagangan apa? The Redstone Saint menoleh. Aku tidak bisa menjadi muridmu,
tetapi aku bisa berjanji bahwa ketika aku memiliki kekuatan yang cukup, aku akan pergi ke Kastil Redstone dan membantu putrimu Yin Suer. Sebagai syarat, kamu akan memberiku Feng Tian 7. Peta yang fantastis. Wajah Santo Redstone sedikit berubah. Peluang terbesar dan harta paling berharga di makam orang suci adalah meterai langit. Peta langit ini sebelumnya dimaksudkan untuk diteruskan ke murid yang mendapat mantelnya. Tapi sekarang, Jian Wushuang, apa yang kamu bicarakan hanya membantu Suer. Bagaimana membantu? Orang batu merah bertanya pada Senseng. Tentu saja, saya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu. Jika kekuatannya cukup, bahkan semua masalah yang putri Anda akan temui akan diselesaikan. Jian Wushuang tertawa. Apakah ini yang kamu katakan benar? Bagaimana seharusnya orang tua itu mempercayaimu? Orang tua, tidak semua orang tidak sopan seperti kamu. Karena aku mengatakannya, aku pasti akan melakukannya. Tapi aku tidak punya jaminan seperti kamu, aku tidak akan membuat sumpah, Del. Lagi pula, kondisinya sudah dibuka. Berjanji untuk tidak melihatnya sendiri. Jian Wushuang melambaikan tangannya. The Redstone Saint terdiam. Setelah keheningan yang lama, batu merah Saint akhirnya berbicara. Oke, aku berjanji padamu. Begitu kata-kata itu jatuh, orang-orang suci batu merah memberi isyarat langsung. Kekosongan di sekitar mereka segera berbalik. Sebuah gulir kuno dan misterius muncul dari kekosongan bengkok. Para orang suci batu merah melemparkan pedang mereka ke pedang. Titik. Jian Wushuang mengangkat tangannya untuk mengambilnya, menyapu pikirannya, dan tersenyum di wajahnya. Kamu cerdas, tapi itu menyelamatkan banyak tangan dan kakiku. Mendengar ini, wajah Santo Redstone sedikit berkedut. Dia baru ingat bahwa Jian Wushuang sekarang memiliki kemampuan untuk membunuhnya secara langsung. Jika Jian Wushuang benar-benar ingin mendapatkan gambar langit, bunuh dia secara langsung, dan kemudian kendalikan makam suci itu sendiri. Gulungan itu, bahkan hal-hal yang ia tinggalkan untuk murid disiplin diri yang mewarisi mantelnya, akan sepenuhnya ditempati oleh Jian Wushuang. Jelas, Jian Wushuang tidak berniat melakukannya. Pedang itu tak tertandingi, gulir gambar langit ini memiliki asal yang luar biasa. Yang saya dapatkan hanyalah salah satunya. Redstone Sage, hanya satu volume. Maksudmu ada banyak volume di bagan langit ini? Tanya Jian Wushuang heran. Ya, orang bijak Redstone mengangguk. Aku tidak tahu jumlah pasti volume, tetapi nilai satu volume sudah sangat berharga. Meskipun volume ini tidak terlalu berguna untuk orang suci mayat hidup, tetapi di bawah orang-orang kudus kegunaannya sangat besar, dan ada desas-desus di luar dunia. Jika Anda bisa mendapatkan lebih dari 3 gulungan Feng Tian pada satu waktu, bahkan orang suci mayat hidup dapat mencapai manfaat besar, tetapi sayangnya, orang tua itu mencoba yang terbaik untuk hanya mendapatkan satu volume. Tentu saja sudah keberuntungan saya untuk meledak. Aku mengerti. Jian Wushuang juga memiliki sedikit harapan di dalam hatinya. Saya telah tercerahkan selama 10 hari dengan bantuan Feng Tian 7, dan 10 hari itu sangat membantu dia. Gulungan Feng Tian 7 memang mengandung banyak bantuan untuknya. Ini adalah kasus untuk satu volume. Jika lebih banyak volume dapat diperoleh. Namun, Jian Wushuang juga tahu bahwa Feng Tian 7 tidak mudah diperoleh. Jian Wushuang, aku punya satu hal lagi di sini, aku tidak tahu apakah kamu tertarik. Saint Batu Merah tiba-tiba berkata. Apa? Jian Wushuang segera menoleh. Orang bijak Redstone tersenyum sedikit, tetapi ada tanda merah tua di tangannya. Nada yang melekat berwarna darah ini terlihat sangat biasa, tetapi nada yang melekat memancarkan suasana yang sangat unik, dan bahkan pada permukaan nada yang melekat itu ada kekuatan khusus yang mengelilinginya. Kekuatan itu bukanlah kekuatan ilahi, bukan kekuatan, tetapi kekuatan yang sangat mendalam. Ini dia. Jian Wushuang mengerutkan kening saat dia melihat tanda itu, dan dia bisa melihat bahwa tanda itu luar biasa. Ini adalah keputusan surgawi, yang diperoleh oleh orang tua itu secara kebetulan selama hidupnya, Saint Redstone menjelaskan. Zhang Tianling, berasal dari dunia awal dewa, salah satu kekuatan paling misterius dan kuno. Zetianmeng, Liga Zetian ini sangat unik. Itu harus menjadi pesta yang paling unik dan berbeda di dunia awal Tuhan. Meskipun itu adalah kekuatan, Liga Zetian tidak memiliki batasan pada anggota yang mulia, tidak peduli apa latar belakang Anda, tidak masalah jika Anda telah bergabung dengan sekte lain, atau bahkan orang kuat tingkat tinggi dari sekte adalah pemimpin. Selama Anda mau,
Anda dapat menemukan cara untuk bergabung dengan aliansi surgawi. Tentu saja untuk bergabung dengan aliansi surgawi, ada persyaratan yang sangat tinggi untuk kekuatan, setidaknya itu haruslah Tuhan, dan dalam keadaan normal, itu haruslah keberadaan Tuhan yang paling maju, dan kekuatan itu harus mencapai selain persyaratan, Anda juga harus mendapatkan urutan surgawi, dan kemudian lulus ujian aliansi surgawi sebelum Anda secara resmi menjadi salah satu dari mereka. Setelah menjadi anggota aliansi celestial, dikatakan bahwa ada banyak manfaat tak terduga. Apa manfaatnya? Tanya Jian Wushuang. Saya tidak tahu suami yang spesifik. Orang bijak Redstone menggelengkan kepalanya. Suami hanya mendengar beberapa desas-desus. Meskipun dikatakan bahwa aliansi surgawi adalah pihak yang sangat longgar, tidak akan ada kontak antara anggota dan anggota, juga tidak akan ada kontak. Punya persahabatan, tetapi daya tarik Zhan Tianmeng, tetapi horor yang kuat, selama seseorang mampu membayar harganya, Zhan Tianmeng dapat mengumpulkan 3 orang kuat dengan lebih dari 3 orang kudus di daerah terpencil di dunia dewa awal. Adakah negara terpencil, Anda dapat langsung mengumpulkan 3 orang suci dalam waktu singkat? Seberapa mengerikan, Jian Wushuang juga terkejut. Tentu saja, Santo Redstone dengan sungguh-sungguh berkata, pedang tidak tertandingi. Anda harus tahu bahwa Zhan Tianmeng benar-benar ada dalam kegelapan. Tidak ada anggota Zhan Tianmeng yang tahu identitas asli mereka, dan mereka bertindak dan memotong Tianmeng juga akan sepenuhnya menghapus semua jejak tindak lanjut, dan tidak akan membiarkan siapapun menemukan atau menebak identitas mereka, yang memberi banyak orang kesempatan untuk membunuh. Petik 2.